Hey you guys, kembali lagi bersama Sobat Tutorial. Di video kali ini aku bakalan memberikan review dan tampilan dari CFM Plus Box UI yang versi terbaru ya tentunya, dan ini yang gratis dari Argon. Dan langsung aja, pertama-tama di sini itu tentu aja aku pakai Samsung J1S yang J11F 2016. Dan di sini tuh aku nggak pakai ROM bawaan. Di sini aku pakai ROM Pixel. Basicnya kalau nggak salah tetap Android 5, cuma di sini dimodif menjadi Android 8. Dan di sini aku nggak tahu ya untuk Android 8-nya ini beneran ori atau tidak. Cuma yang jelas kemarin aku coba pasang aplikasi Oreo, cuma nggak kepasang gitu guys. Jadi kayaknya cuma modipan doang. Jadi ini tetap Android 5 ya kalau nggak salah. Cuma kalau aku salah tolong dikoreksi. Dan ini ada pembuatnya juga. Jadi kalau kalian pengen pasang tinggal pasang aja. Aku juga udah pernah posting cara pasang ROM ini ya, dan itu berhasil dan cepet banget caranya gitu. Oke, jadi ini adalah CFM Plus Web UI. Jadi langsung aja di sini kita perkenalkan fitur Web UI-nya. Di sini kita buka Google Chrome dan kita masukkan IP 127 ini ya, seperti ini. Untuk cara pemasangannya dan bahannya aku bakal sediain di next video, yaitu video cara pasang CFM Plus Web UI gitu. Nah, ini Web UI-nya versi terbaru dan ini support dengan CFM ya teman-teman, karena di bagian box ini udah ada CFM-nya juga seperti ini. Sebelumnya makasih juga buat yang udah bikin Web UI ini dan segala macam yang berhubungan tentang OpenWRT ini ya. Sama ada fitur overview. Di sini dia menampilkan RAM, terus GPU, walaupun di sini nggak nampil sih. Jadi ada ini lagi, ada suhu, baterai sama baterainya, sama Androidnya, informasi lainnya, dan ini IP-nya juga ada gitu ya. Oke, mantap. Dan di sini di sistem ada banyak ya. Di sini contohnya ada select tema atau pilih tema, ada box UI nanti seperti ini. Caranya kalian tinggal pilih aja, terus save, terus kalian refresh seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini gitu. Cuma di sini aku suka yang versi itu ya, yang versi Argon, lebih futuristik aja gitu. Jadi aku balikan ke Argon gitu. Dan ini mantep, nggak nge-lag juga. Lalu kemudian di sini ada yang lain juga, yaitu File Manager. Nah, di sini enak banget. Ada directory root, terus internal, eksternal, dan web UI gitu ya. Kalian bisa sesuaikan aja. Terus ada administration, ini buat tentu aja membuat atau mengganti username sama password dari web UI ini ya. Terus di bagian service di sini ada speed test. Oke ya. Untuk speed test ini nggak nyangkut ke server ya, cuma di sini aku tes apakah dia itu connect nggak sama internet gitu guys. Oke, di sini kita buka. Oke, ini jalan ya internetnya. Walaupun ini aku cuma pakai injek. Oke, di sini bakalan aku tes ya untuk kecepatannya. Di sini jam 8.40 di hari Sabtu pagi ya. Dan mendapatkan speed sekitar, oke kita tunggu. Oke, speednya ya seginilah. J1S mah nggak bisa kencang-kencang banget, beda sama Samsung S9 Plus ini ya, karena tentu aja teknologi LTE-nya menang di Samsung S9 Plus. Mungkin next bakalan aku review lagi buat Samsung S9 Plus ini, karena emang bener-bener se-powerful itu ya. Oke, jadi dapat segini. Untuk enggaknya ya segini lah. Ya lumayan lah, karena di sini emang tempatku juga sinyalnya nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau pengen bagus lagi, kalian bisa pasangkan antena eksternal seperti Catrion atau sinyal kayak gini ya, yang 12 dB kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi. Di sini speed testnya nggak bisa, cuma aku pakai di web UI di Samsung ini speed testnya bisa ya. Jadi kayaknya nggak semua HP bisa deh. Ada SMS buat menampilkan pesan ya. Terus ada config generator, misalkan kalau kalian beli akun apa, jadi kalian bisa konversikan di sini gitu guys. Dan di sini ada airplane pilot. Nah, kalau untuk airplane pilot di sini sih aku nggak terlalu paham ya. Jadi ini nggak aku pakai gitu. Ya mirip-mirip sama Modpass gitulah. Nah, di sini yang paling aku suka adalah ping monitor ya. Di sini aku belum aktifin untuk ping monitornya. Mungkin next bakalan aku rangkap di tutorial selanjutnya ya. Ini berfungsi banget dan aku udah coba di HP Samsung S9 ini dan hasilnya mantep banget ya.
jadi bisa nggak bikin beng gitu. Lalu ada terminal, tentu aja terminal harus aktifin termuk terlebih dahulu, harus pasang itu juga. Ini nggak aku pasang karena HP-nya emang kentang, jadi ya nggak usah aku pasang, nggak terlalu aku pakai juga sih. Terus di sini ada box forward, karena di sini aku nggak pasang box forward, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kalian ada yang tanya kenapa nggak pakai box forward, kenapa pakainya CFM, dan di sini bakalan aku jawab karena untuk BFR atau BFM di Samsung J1S itu nggak support ya. Di sini aku udah beberapa nyari aplikasi cuma belum ketemu. Dan kalau kalian tanya, Bang, tapi di luaran sana banyak yang pakai BFR atau BFM. Nah, mungkin mereka itu membeli firmware, atau ada yang menjual firmware, atau membeli paket jadi gitu. Kalau kalian lihat di toko oranye itu banyak yang jual kayak gitu, dan itu sebetulnya tricky banget, dan aku juga belum tahu karena mungkin aku belum sepintar para suhu-suhu yang bisa modif BFR bisa jalan di J1S ya. Cuma kalau untuk di Samsung 9 Plus ini udah bisa, karena Androidnya udah tinggi. Kalau ini basicnya Android 5, jadi kurang bisa sih. Jadi ya pakai CFM udah lebih dari cukup sih menurutku. Dan mungkin itu ya, kalau kalian tanya kenapa nggak pakai BFR, karena intinya aku belum nemu aja buat yang Android 5. Tapi kalau kalian nemu atau ada, kalian bisa komen aja, nanti next bakalan aku buat ya, karena aku emang bener-bener nyari buat BFR nggak nemu. Oke, langsung di sini ada CFM, dan di sini ada proxysnya seperti ini ya untuk tampilan proxys awalnya. Di sini menunya ada fallback sama umum sama global. Nah, di bagian network di sini ada interface. Nah, seperti ini. Di sini aku nggak nyalain hotspot ya. Ada USB tethering sama internet juga gitu. Lalu kemudian di sini ada Signal Pro. Nah, ini menurutku sangat worth it sih. Di sini kalian bisa logband lewat web UI ya. Walaupun di sini aku belum praktek, dan bisa atau tidak aku juga belum praktek. Mungkin next bakalan aku coba ya. Lalu ada bandwidth monitor atau VNStat. Nah, untuk VNStat di sini juga nggak jalan ya. Karena kalau nggak salah untuk VNStat tuh harus pakai script lagi ya. Tapi kalau kalian ada yang lebih tahu bisa komentar aja ya. Lalu di sini ada manajemen bandwidth. Jadi ini tuh apa? Jadi ini tuh misalkan HP ini connect ke ini, nanti kalian bisa membatasi. Misalkan di HP ini maksimal cuma 1 GB, kalian bisa buat seperti itu. Lalu ada QoS, ini hampir sama dengan yang atas tadi. Jadi QoS itu gunanya untuk melimit kecepatan. Jadi misalkan di HP ini dapat kecepatan 50 Mbps. Nah, kalian mau melimit buat HP ini biar cuma dapat 1 Mbps, itu juga bisa. Kalian tinggal ini aja. Nah, caranya kalian bisa sesuaikan IP-nya. IP-nya dapat dari mana? Nanti kalau connect bakalan ada di sini gitu, guys. Itu sih. Oke, udah. Dan ini ada dokumentasi untuk autornya, pembuat dan pemodifnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk fitur web UI-nya. Dan di sini kita bakalan coba lihat web UI lewat HP lain ya. Di sini aku bakalan hidupkan hotspotnya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke bagian koneksi hotspot. Nah, di sini aku bakalan aktifkan ya. Oke, di sini namanya J1S Jaya, dan di sini aku mau pakai HP yang ini. Oke guys, jadi di sini aku udah konekkan di HP ku yang ini ke HP yang ini ya. Dan di sini kalau udah connect, otomatis di bagian yang tadi aku sebutin, yaitu di bagian manajemen bandwidth, yaitu nah ini nanti bakalan kelihatan. Nah, ini yang connect adalah ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa lakukan sesuai hati, mau kalian limit, mau kalian apain itu bisa guys. Dan itu di sini kita coba masuk web UI-nya dari ini ya. Di sini kita coba speed test terlebih dahulu ya untuk kecepatannya di HP Samsung J1S ini yang aku pakai modem. Di sini harusnya nanti ininya berubah. Nah, oke. Iya anjay, dapat speed segitu loh ya. Loh, 20-an Mbps. Nah, ini jalan ya untuk kecepatan internetnya, tandanya ini emang connect gitu guys. Oke, ini mantap. Oke, ini kita keluarin aja dan kita tes apakah bisa membuka web UI di ini. Nah, jadi caranya kita itu masuk, kita masuk ke WiFi terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat gateway-nya berapa. Nah, alamat IP. Oke, jadi ini ya 43.6. Kita coba apakah bisa atau tidak.
Oke, seperti ini. Di sini langsung aja aku klik dan oke, ini bisa udah masuk. Di sini untuk IP gateway-nya belum permanen, mungkin nanti bakalan aku bikin permanen ya. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini. Kita samakan apakah sama atau tidak. Di sini untuk baterainya 55%, di sini sama ya 55%, dan tentunya di sini kita bisa mengontrol HP Samsung J1S ini guys. Di sini kita coba buka CFM-nya dan kita lihat untuk dashboardnya. Oke, ini running ya, jalan. Kita tes buat pingnya terlebih dahulu. Tadi untuk internet udah jalan. Oke, ini jalan ya, udah hijau-hijau semua. Jadi seperti itu guys. Jadi mungkin seperti itu aja review yang lumayan panjang ya, karena aku bener-bener mencari bahannya itu yang bener-bener paten gitu. Dan kalau kalian pengen web UI ini sama CFM sama alat-alat lainnya, nanti bakalan aku kasihkan di next video tutorial pemasangannya gitu. Jadi sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.